Hai semuanya, selamat datang di channel LM Wedding Planner and Event Organizer. Editor tolong kasih efek ya. Jadi kita tuh kemarin habis ada di nikahannya Kahana dan Kak Dirga itu yang Halo. Siapa bakal Halo. Oke. Selamat datang di channel LM Wedding Planner dan Event Organizer. Di kesempatan kali ini aku Virgita Kasih dan teman aku belum ya? Irma. Oke. Kita berdua bakal ngebahas secara singkat dan berbagi pengalaman juga tentang event kemarin. Di nikahannya Kak Hana dan Kak Dirga. Jadi acaranya kemarin itu tema yang diambil sama dua pasangan yang unyu-unyu ini tuh Muslim modern. Lokasinya ada di Prima Rasa mana ya? Ahmad Yani bukan? Prima Rasa Ahmad Yani. Oh ya, Prima Rasa Ahmad Yani. Iya kan? Iya benar. Benar. Ya ngomong-ngomong nih, di acara kemarin tuh Mbak Virgita tuh pertama kalinya event gak sih? Iya benar. Pertama kali event di Wedding Organizer. Jadi pertama kali banget ngerasa, kalau ngerasa aneh sih enggak, cuman kayak ternyata hal sepele itu dipikirkan banget ya. Iya. Kayak misalnya aku kan kemarin di bagian souvenir tuh. Kan aku selama ini kalau datang ke nikahan orang kayak oh ya udah souvenir oh ya udah disediain, tinggal dibagiin gitu. Ternyata pas aku ikut di WO dan ternyata souvenir itu ada ininya sendiri, penanggung jawabnya sendiri, ternyata meskipun terlihat sepele sedikit ini ya rumit harus cuman kayak souvenir bagi ternyata tuh ada tanggung jawabnya itu ya benar. Jadi kemarin kebetulan di acara mana tuh aku jadi LU-nya. Kita tuh mulai dari jam 2 pagi. Oke, aku masih pagian kakak Irma ya. Saya Iya. masih jam 5 pagi, Anda jam 2 pagi. Jadi jam 2 pagi tuh udah ada di hotelnya. Wake up call mantennya. Itu habis itu wake up call mantennya tuh itu sistemnya kayak gimana sih? telepon. Jadi di telepon. Jadi kebetulan aku sampai di sana itu persis 1:30. Terus nunggu di lobi hotelnya kan gak enak tuh, tengah malam tiba-tiba datang ke kamarnya, ketok-ketok mantannya. Mungkin dia lagi tidur, istirahat kan gak enak. Jadi aku tunggu di lobi hotelnya. Persis jam 2 telepon tuh. Mbak, udah bangun belum? Udah siap belum? Kayak gitu sih. Tapi mantannya udah bangun pas itu posisinya. Kebetulannya udah. Oh ya udah. Kalau belum bangun sedikit repot ya. Gak enak ya. Harus call berkali-kali. Gak enak. Nah, setelah wake up call tuh ngapain lagi, Mbak? Soalnya kan ini kan buat masukan aku juga kan, kalau siapa tahu nanti suatu saat aku akan menjadi LO misalnya kan, aku selama ini belum pernah jadi LO tuh. Jadi habis wake up call gitu, habis itu ngapain biasanya? Habis wake up call, kalau LO-nya tuh bakal nemenin dari make up terus sampai ke pakai bajunya. Jadi aku tuh bener-bener nemenin mantannya dirias tuh satu-satu tuh berapa lama? Sekitar 3,5 jaman. Lama juga ya? Iya lumayan lama sih. Tapi cuma nemenin, kalau dia butuh apa-apa ya kita harus ready dong buat mantannya dong. Karena pas dia posnya lagi duduk di make up kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Jadi kita yang harus ready buat dia, kalau dia butuh apa-apa, ambilin ini, ambilin itu, harus ke sana, harus ke sini gitu. Habis make up call, jadi ceritanya nih make upnya tuh di hotel kan. Habis itu acaranya tuh yang di Prima Rasanya. Setelah selesai, beda tempat ya nih. Beda ya. Jadi setelah di make up, setelah pakai baju, beauty shoot ala-ala mantan-mantan gitu. Terus kita berangkat ke Prima Rasanya. Terus di sana juga masih tetap dampingin ya? Atau dampingin terus. Mbak Virgita nih, orang yang datang pertama ke Prima Rasanya. Kan aku di hotel ini kita bisa tempat. Iya, bisa tempat, kita bisa tempat. Gimana nih rasanya di melihat suasananya di Prima Rasanya nih? Masih sepi. Spesifik lah. Waktu itu kemarin sih masih sepi kan, Nas. Aku sebelum
jadi penanggung jawab souvenir juga, aku kan kebetulan dokumentasi video. Jadi emang masih sepi, dan aku itu kan acaranya di lantai 2 kan. Naik ke lantai 2, lihat-lihat kok masih sepi, masih gelap gedungnya, ternyata masih masang-masang ini juga sound systemnya juga. Jadi akhirnya ya udah, daripada aku nganggur di situ juga sendirian nggak tahu harus ngapain ya kan, ya udah aku mulai shoot video yang mulai dari depan itu. Terus sambil nunggu ada kan si Jihan buat vlog itu, jadi aku nungguin dia juga datang. Terus habis itu dia datang, udah beberapa kru juga habis itu nggak lama setelah itu datang, aku ambil video shoot vlog awal-awal buat Jihan kan, karena masih sepi ya. Jadi enak gitu kan buat ambil vlog pembukanya, jadi gitu sih. Gimana sih yang kemarin itu kan gini ya, Mbak Fir kita pertama kali event, terus apalagi pas pertama kali eventnya itu adalah pas kondisi lagi pandemi. Iya sih, kayak pakai masker, pakai face shield. Ini ya agak juga agak bukan ribet, tapi lebih ke ruang gerak kita tuh jadi agak sulit ya, terbatas banget. Untung kita tuh terbantunya karena kita ada HT. Oh ya. Ya kan? Coba kalau misalnya eventnya kita misalnya nggak ada HT, meskipun orang yang mau kita ajak ngomong itu gampang dijangkau, nggak akan kedengeran, soalnya udah pakai masker, ketutup face shield. Iya. Ya kan? Ngomong itu jadi kalau nggak teriak nggak bisa. Apalagi kita nih dua orang yang sama-sama pakai kacamata. Iya, benar sekali. Pakai kacamata, pakai masker, ngomong ngebut di mata. Jadi kayak Jadi untung juga ngebantu banget kan HT. Terbantu banget sama HT. Tapi kalau ngomongin protokol kesehatan yang kemarin ya, yang karena ini aku baru pertama kali banget ikut event, untuk protokol kesehatannya ketat banget sih. Kita dari tim staff juga yang harus pakai handscoon biar ya intinya apa ya, biar jaga biar aman juga. Kan kita juga pegang-pegang nih, mestinya pegang souvenir, kita bagian souvenirnya, jadi kita harus pakai handscoon nih. Kayak gitu. Soalnya kita juga pakai face shield pasti, abis pakai masker, terus tambah face shield, handscoon juga, dan sebelumnya ada suhu tubuh. Iya, nah itu dan semua orang yang ada di situ yang terlibat, entah itu staff, tamu, atau yang punya acara pun juga, vendornya juga, vendor juga yang motret, make upnya tuh harus cek suhu dulu. Dan itu ntar gunanya tuh kan buat data kita kan, buat kita nge-monitor mereka sih selama nanti kan, entah kan di pandemi kayak gini kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi ke depannya kayak gitu. Jadi buat nge-monitor ya ternyata itu emang kayak gitu, menjaga sih. Itu penting, ketat banget sih. Itu sesuai sama ini ya, standarnya GP3I dan khas tanah Indonesia pasti harus banget sesuai sama standar itu. Kalau dilihat dari ininya juga, maksudnya kayak pengantinnya juga kan tetap protokol juga kan, meskipun pengantinnya yang aku nih yang nikah, yang orang paling bahagia di situ, dia aja tetap pakai protokol, tetap pakai face shield itu. Terus nih ngomongin tentang mantainya, aduh bikin sedih, terharu banget. Iya. Karena kemarin itu Mbak Fir ambil wawancara nggak sih? Aku ngambil wawancara tuh. Aduh, ternyata tuh aku pikir Mas Dirga sama Mbak Hana tuh udah kenal, makanya kayak udah lama gitu ngejalin hubungan. Ternyata tuh nggak lama, sekitar 2 bulanan gitu waktu cerita. Emang mereka ini udah satu kampus, satu jurusan. Tapi kayak cuman temen saya hello gitu loh selama kuliah, dan setelah lepas waktu wisudanya tuh cuman beda bulan aja. Tahunnya juga sama. Tahunnya sama, waktu itu 2015 kalau nggak salah itu 2015, tapi cuman beda bulan aja wisuda. Habis itu mereka lost kontak loh. Iya. Lost kontak lama ya. Itu bener-bener terharu banget. Itu kayak oh gitu ya kalau jodoh ya, meskipun di kampus cuman nggak pernah ketemu,
istilahnya kalau Mas Dirga sebut tuh beda apa? beda golongan. server Yang Mbak Hananya tuh rajin ya kan, suka gas deket ini deket itu. Yang Mas Dirganya tuh hobi nongkrong. Iya, kayak berbanding terbalik Lah, pokoknya. Dan setelah lulus kemudian mereka ketemunya lewat apa? Instagram. Thanks to Instagram Iya. ya, menemukan dua manten kita yang kunyuk banget sumpah loh. Jadi kayak awalnya tuh Mbak Hana sih cerita awalnya Mas Dirga tuh nge-DM kayak anak ini ngapain nih nge-DM kayak gitu, maksudnya kayak ngajak serius kayak gitu. Aku ingat sih kata-katanya Mbak Hana waktu dia bilang ke Mas Dirga, mabok kali ya. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba DM. Terus sempet dihiraukan ya kan sama sempet dihiraukan sama Mbak Hana juga sih katanya kayak gitu kan. Dihirauin sama Mbak Hana, tapi kayak lama-lama ya mungkin karena Mas Dirganya tuh ini terus ya mencoba terus tanpa henti, pepet terus, akhirnya Mbak Hananya lama-lama luluh juga kali ya. Terus nyaman sih kayaknya, katanya juga nyaman. Dirga tuh yang bikin aku nyaman. Aduh. Oh my god. Oh. Iya sih. Terus mereka deket katanya cuma sekitar 2 bulanan aja loh Dan guys. gak pacaran loh mereka, komitmen. Gak pacaran. Katanya komitmen gitu. Komitmen doang. 2 bulan langsung Mas Dirga datang ke orang tuanya Mbak Hana, langsung minta, katanya serius. Ya udah. Jadi lalu mempersiapkan segalanya. Wow, 2 bulan doang langsung persiapan. Kalau bahas soal venue-nya sih, Mbak, venue kemarin itu apa ya? Kalau aku lihatnya sih dia sederhana tapi kayak tetap apa ya? Maksudnya bukan venue yang gede ya kan, tempatnya kan bukan yang besar gitu, tapi sederhana tapi tetap enak dilihat gitu loh, kayak apa ya, kemasannya tuh bagus gitu kemasannya bener-bener sesuai sama karakter mantannya sih. Kalau aku lihat Mbak Hana tuh orangnya tuh simple, kalem juga kan, kalem banget. Dan venue yang kemarin tuh bener-bener kayak mempresentasikan calon mempresentasikan mantennya kan. Iya. Nah, buat kalian semua juga yang misalnya masih mau nyari-nyari WO atau udah apa ya, bukan nyari-nyari atau masih kayak pengen tahu banyak tentang pernikahan dan lain-lain, mungkin bisa langsung aja, langsung kontak kita. Di bawah ini nanti kita ini nomor dan alamat kali ya. Iya. Dan ada juga alamat nanti kita taruh di deskripsinya lah, boleh buat kalian. Aku mau nikah nih tapi bingung harus gimana, pakai vendor apa, boleh konsultasi kita aja 24 jam. Tenang aja. Dan buat kalian yang masih ragu juga nikah di saat new normal pandemi ini, jangan khawatir, karena di LM Wedding Planner dan Event Organizer ini kita mengedepankan protokol kesehatan, jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, untuk obrolan kali ini mungkin cukup sekian kali ya Mbak Irma ya. Oke. Jadi sekian untuk obrolan singkat tentang nikahnya Kak Hana dan Kak Dirga. Kita bakal balik lagi besok di next event kita. Dan jangan lupa. Dan jangan di skip dulu video ini, karena nanti di akhir video akan ditayangkan sedikit tentang gimana sih suasana pernikahan Mbak Hana dan Mas Dirga yang kemarin. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe.